البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kemarin kita membaca dua hadis yang dibawakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala di awal pembahasan jenazah, yang merupakan dalil disunahkannya untuk menyegerakan dalam pengurusan jenazah. Walaupun lafaz hadis sharih terkait masalah membawanya untuk bersegera, tapi dengan kelaziman dari hal tersebut maka terkandung di dalamnya juga perintah untuk menyegerakan dari awal pengurusan, untuk disegerakan. Bahkan dikatakan ini merupakan karamah suatu mayit ketika disegerakannya pengurusan jenazahnya. Perkataan siapa itu? Indaki Ubadah, yang beliau mengatakan karamatul mayyiti ta'jilu. Di antara bentuk karamah suatu mayit adalah bahwa diselenggarakan jenazahnya dengan segera, yaitu pengurusan jenazahnya diurus dengan segera. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Tapi sebelum kita lanjutkan, siapa yang mau membaca hadis dengan keras, falyaqul ana, rafi'an sautahu hatta yasma'al kull qabla ghairihi. Mana saya qara'? Kasih. Enggak keras itu. Yang keras. Nah, barakallahu fiikum 'indal baqin. Nah, barakallahu fiikum. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, akhwan, terkait perkataan Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala wa tajhizul mayyiti bi ghaslih. Tajhiz yaitu pengurusan jenazah, akhwan, itu diawali dengan bi ghaslih, dengan memandikannya. Ini langkah
pertama dari rangkaian pengurusan jenazah. Adapun yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya itu adalah pendahuluan. Mulai dari apa? Menutup kepala, menutupkan matanya, kemudian mengikat kedua rahangnya kalau terbuka mulutnya, mengangkat dari lantai, diletakkan di atas meja atau di pembaringan, kemudian melemaskan sendi-sendinya. Ini semuanya pendahuluan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan memandikan jenazah. Taib. Hukum memandikan jenazah. Hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam sahihain. Ketika seorang yang muhrim meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan igsiluhu bima'in wasidrin. Igsiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah dia dengan air yang dicampur dengan sidr, dengan daun bidara. Taib. Yang hadis tersebut, ikhwan, telah disebutkan secara lengkap dalam kitab kita. Pada ta'liq yang pertama di halaman 82. Nam igsiluhu bima'in wasidrin. Ini tentang masalah memandikan jenazah. Adapun kelengkapannya pada pembahasan masing-masing. Wa kaffinuhu, nanti tentang kafan. Taib. Juga hadits Ummu Atiyah dalam Sahihain, ketika beliau sedang memandikan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan igsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalika bima'in wasidrin waj'alna fil akhirati kafura. Dan hadis Ummu Atiyah termasuk hadis pokok tentang tata cara pemandian jenazah. Hadis Ummu Atiyah muttafaqun alaih. Nabi memerintahkan kepada beliau, mandikanlah dia, yaitu jenazah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika memang dibutuhkan, dengan menggunakan air dan daun bidara. Serta jadikan di bilasan terakhir kafur. Fa in faraqtunna fa'adhinnani, jika kalian sudah selesai maka beritahu aku. Falamma faragna adzanna, maka tatkala kami sudah selesai kami pun memberitahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa alqa ilaina hiqawahu faqala ash'irnaha iya. Taib. Syahid akan perintah Nabi igsilnaha, menunjukkan wajibnya hal tersebut, dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama bahwasanya hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Dan sebagai faedah, ikhwan, di antara hal yang dikritikkan kepada Imam Nawawi terkait masalah ini yaitu penukilan beliau bahwasanya pada permasalahan ini terjadi ijma' tentang wajibnya. Dan itu dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa huwa dhuhulun syadid. Wa huwa dhuhulun syadid, itu adalah keteledoran yang sangat. Kenapa? Fa innal khilafa masyhurun 'anil Malikiyah. Karena khilaf dalam masalah ini masyhur, ikhwan, diselisih oleh kalangan Malikiyah.
Ya, mereka tidak berpendapat tentang apa? Wajibnya memandikan jenazah. Berarti kesimpulan dari pembahasan ini, Imam, apa hukum memandikan jenazah? Fardu kifayah. Tayyib. Pendapat siapa itu? Raihan? Mayoritas para ulama. Siapa yang menyelisih dalam masalah ini? Khadir? Kalangan madhab Malikiyah. Tayyib. Pembahasan berikutnya terkait masalah memandikan ikhwan, keutamaannya. Apa keutamaan memandikan jenazah? Datang dalam masalah ini hadis Abu Rafi' radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, dan sanadnya sahih sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dan hadis ini ikhwan juga padanya penyebutan tentang keutamaan tentang pengurusan jenazah yang lain seperti mengkafani, dan menguburkan. Tapi walaupun tidak ada nas yang khusus tentang keutamaan masalah pengurusan jenazah, cukup bagi kita bahwasanya perkara itu merupakan apa? Fardu kifayah yang pasti padanya keutamaan besar. Kenapa? Karena perkara yang diwajibkan ikhwan itu adalah amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Nah, di antara keutamaan yang datang dengan riwayat yang sahih yaitu hadis Abi Rafi' ini, lafadznya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah. Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah. Siapa saja yang memandikan seorang muslim, maksudnya memandikan jenazah muslim, berarti keluar darinya memandikan jenazah kafir, tidak ada keutamaan, bahkan tidak perlu dimandikan. Nah, mayat orang kafir itu yang dibutuhkan adalah untuk apa? Untuk dihilangkan agar tidak mengganggu manusia baunya. Dengan dipendam, dikubur saja. Yang penting dikubur, yang penting apa? Dihilangkan agar tidak mengganggu manusia baunya. Tayyib. Dan Nabi SAW katakan, man ghassala musliman fakatama alaihi, siapa saja yang memandikan jenazah muslim kemudian dia menyembunyikan aib yang terlihat ketika dia memandikan. Karena ketika memandikan ikhwan terkadang ada aib yang terlihat, sesuatu yang tidak butuh dibicarakan kepada orang-orang yang lain yang masih hidup, apalagi keluarganya, agar tidak menambah kesedihan. Misalnya ada bagian kulit yang menghitamkah, atau keluar terus darahnya kah, atau yang lain. Memandikan kemudian dia menyembunyikan apa yang dilihat pada si mayit berupa aib, maka Allah akan mengampuni dia 40 kali. Ghafarallahu lahu 40 marrah. Seorang mendapatkan pengampunan 1 kali saja, ikhwan, ini sudah keberuntungan. Dan di sini ghafarallahu lahu 40 marrah. 40 kali. Wa man hafara lahu fa ajannahu ajra alaihi ka ajri maskanin askanahu iya ila yaumil qiyamah. Ini bagi yang menggali. Jadi tukang gali kubur, kalau dia niatannya bagus, menggalikan kubur untuk saudaranya muslim, itu kan seperti membuatkan rumah. Tayyib.
Maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala apa? Siapa saja yang menggalikan untuk jenazah muslim, akhwan. Fa'ajannahu, kemudian dia memakamkannya, yaitu dia menggali kubur bagi jenazah muslim kemudian memakamkannya. Ajra alaihi ka ajri maskanin askanahu iyah ila yaumil qiyamah. Maka terus menerus mengalir atas orang ini pahala seperti apa? Seperti pahala tempat tinggal yang dia berikan kepada si jenazah tersebut sampai hari kiamat, yaitu memberi seorang tempat tinggal, kemudian pahala ini terus mengalir sampai hari kiamat. Subhanallah. Nah, ini menggali, kemudian apa? Menguburkan. Kalau seorang memberi rumah, akhwan, memberi rumah saudaranya sama muslim, paling setelah itu rusak, ya tidak? Rusak. Tapi kalau memberikan rumah berupa kuburan bagi saudaranya, ini pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Kenapa? Karena si mayat ini akan menghuni sampai kelak dibangkitkan. Sampai kelak dibangkitkan di hari kiamat. Wa man kaffanahu kasahu Allahu yaumal qiyamah min sundusin wa istabraqil jannah. Dan siapa saja yang mengkafani, kaffanahu, yang mengkafani jenazah muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan pakaikan dia pada hari kiamat dari apa? Dari pakaian yang terbuat dari sundus dan istabraq surga. Itu pakaian sutra yang bagus dari surga. Subhanallah. Padanya dorongan yang sangat, akhwan, untuk memuliakan jenazah muslim dan apa? Dan ihtisab, mengharap pahala dalam mengurus jenazah muslim, bukan mengharap bayaran. Bukan mengharap bayaran. Ini dorongan bagi kita semua untuk ta'awun dengan cepat dalam pengurusan jenazah. Baik, ini keutamaan pengurusan jenazah, dan terkhusus yang kita inginkan di sini masalah memandikan jenazah tadi. Apa keutamaannya memandikan jenazah, Aba Ilyas? Yang memandikan jenazah muslim kemudian menyimpan rapat aib yang dilihat, maka diampuni 40 kali. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 40 kali. Taib. Dalam riwayat Tabrani, akhwan, dengan lafaz arba'ina kabirah, diampuni 40 dosa besar. Dan sanadnya dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar qawi. Taib. Intinya mendapatkan pahala berupa pengampunan dosa yang ini sangat diharapkan oleh setiap muslim. Pembahasan berikutnya, akhwan, tentang jumlah yang wajib dalam memandikan. Berapa jumlah yang wajib dalam memandikan? Dalam hadis Ummu Atiyah tadi dikatakan apa? Iksilnaha thalathan. Apakah jumlah ini kadar minimal yang diwajibkan? Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, wal wajibu fil ghusli marratan wahidatan 'ammatan lil badan. Wa ma zada 'ala dzalika yakunu mustahabban. Ini diingat. Dan ini berlaku pada memandikan jenazah maupun ketika kita mandi janabah atau mandi wajib yang lain. Kadar yang wajib apa? Satu kali yang apa? Merata mencakup semua anggota tubuh. Itu satu kali mandi namanya. Yaitu apa? Air betul-betul merata ke semua anggota tubuh, mengenai semua anggota badan. Dari atas sampai bawah kena air semua. Ini sekali. Yang wajib berapa hari?
1 kali. Kemudian yang lebih dari itu mustahab sunnah. Setelah rata diulangi lagi dari ujung atas sampai ujung bawah. Ini kedua berarti. Kalau ingin 3 berarti dari ujung atas ke ujung bawah lagi. Ini 3. Sunnah. Baik. Ini tentang apa? Tentang kadar yang wajib dalam memandikan jenazah. Terus bagaimana tata cara memandikan jenazah secara global? Secara global mudahnya kalau ditanya, "Ikhwan, bagaimana tata cara memandikan jenazah?" Antum jawabnya secara global seperti mandi janabah. Mudahnya apa kalau ditanya bagaimana tata cara memandikan jenazah? Ali. Kalau ditanya bagaimana tata cara memandikan jenazah? Jawaban ringkasnya apa? Seperti mandi janabah. Seperti mandi janabah. Dan ini dinukilkan ijma'. Kata Ibnul Munzir rahimahullahu taala, al-ijma' ala anna al-mayyita yughassalu ka sifati ghuslil janabah. Nah, ijma' bahwasanya mayit itu dimandikan seperti sifat mandi janabah. Maka bayangkan ketika kita memandikan jenazah seperti kita mandi janabah. Berarti persis. Cuman karena kalau mandi janabah kita mandi sendiri, kalau mayat kan nggak bisa mandi sendiri, butuh kita memandikannya. Maka urut-urutannya sama. Baik. Nah, sekarang bagaimana urutan secara terperinci, sifat secara terperinci dalam memandikan jenazah? Baik. Nah, yang untuk masalah memandikan ini ya, untuk dipraktekkan, tidak bisa. Paling kita nanti mempraktekkan ketika mengkafani. Praktek memandikan bahaya. Baik. Tapi urut-urutannya butuh apa? Butuh diperhatikan. Sekarang tata cara memandikan jenazah secara terperinci. Langkah pertama, kawan, yunajjal mayyit bi khirqah. Diceboi. Istinja. Dengan apa? Menggunakan apa? Khirqah, yaitu kain, atau pada masa sekarang bisa kapas. Tapi pertama kali tentunya bagi yang memandikan, ikhwan, hendaknya menggunakan sarung tangan, sehingga tidak langsung menyentuh bagian si mayit, dan ini juga lebih terlindungi tangannya seandainya ada sesuatu pada mayit tersebut. Zaman sekarang mudah pakai waslap. Tahu waslap? Biasa yang untuk mandikan bayi itu yang kayak anduk, bentuk sarung tangan. Nah, ini lebih mudah karena dia sekalian untuk membersihkan. Paham? Baik. Bentuknya kan sudah sesuai dengan tangan. Nah, diceboi, seperti itu. Bagian yang dua jalan keluarnya apa? Keluarnya najis. Istinja. Sebagaimana pula kita, kawan, ketika mau berwudu kan, kalau buang hajat dulu, ya kan? Baik. Kemudian langkah yang kedua, thumma yutawaddo kawudu'is shalah. Kemudian diwudukan seperti wudu dalam sholat. Cuman karena ini mayit, apa yang tidak bisa dilakukan pada si mayit? Apa, Tolha? Kumur-kumur. Maka dikecualikan oleh para ulama illal madmadah wal istinsyaq.
Kecuali kumur-kumur dan istinsyak. Masa kita siram hidungnya baru ditarik pakai sedotan, tidak bisa. Nah, kecuali kumur-kumur dan istinsyak. Terus bagaimana? Fayakfi anha mashu asnanil mayyit wa min kharaihi bi khirqatin muballalah. Sehingga cukup mengusap gigi mayit dengan apa? Dengan kain yang dibasahi tadi. Kalau kita pakai waslaf mudah, karena waslaf sudah basah, tinggal apa? Giginya digosok. Nah, wa min kharaih yaitu lubang hidung bagian luar. Ini cukup kita usap. Nah, dengan apa? Kain yang sudah dibasahi. Tapi jangan sampai mancur airnya masuk ke dalam, tidak cuman basah, diulapkan di hidung. Tayyib. Ini langkah keberapa, Akmal? 2. Tapi sekarang langkah ketiga, berarti sudah wudu. Berarti wudu semuanya. Nah, mulai dari telapak tangan, kemudian muka, taib, kemudian kedua tangan, kemudian diusap kepalanya dengan telinga, kemudian kaki. Langkah ketiga, thumma yughassalu ra'suhu wa wajhuhu walihiyatuhu bima'in wasidrin. Kemudian dicuci kepalanya, wajahnya, jenggotnya menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara. Taib. Adapun ketika tidak didapati daun bidara, maka bisa digantikan dengan hal yang lain yang memiliki sifat untuk apa? Mengesatkan kulit yang dicuci. Ya, sabun. Sehingga nanti kesat. Karena efek dari daun bidara kan nanti bikin kesat. Enggak licin. Baik. Sehingga apa? Dengan sabun. Berarti dari kepala dulu. Kalau kepala mulai dari disampoin dulu. Kemudian apa? Wajah, kemudian jenggot. Setelah kepala selesai, langkah keempat, thumma tughsalu safhatu unukihil yumna wal yadul yumna wa shaqqa sadrihi wa jambihi thumma fakhidhuhu wa saquhu wa qadamuhul yumna. Baik. Kemudian akhwan dicuci apa? Bagian sisi tubuh yang kanan. Berarti kalau mau seperti ini butuh apa? Butuh dimiringkan. Makanya ketika mandikan jenazah, kalau satu orang terlalu berat. Nah, minimal 2 orang, 3 orang ringan. 3 orang karena apa? Ketika miring-miringkan kan 2 orang, yang satu yang memandikan. Taib. Dan juga jangan terlalu banyak. Dipiringkan. Nah, untuk apa? Bagian kanan yang di atas. Paham? Karena kan mendahulukan yang kanan. Dicuci bagian kanannya. Taib, mulai dari safhah unuk. Bagian apa? Leher yang kanan, kemudian tangan kanan, kemudian bagian dada kanannya. Taib. Kemudian sisi tubuh bagian kanan, kemudian paha, kemudian betis dan kaki kanannya. Terus dari atas ke bawah. Taib. Setelah itu, langkah yang kelima, thumma yurfa'ul mayyitu qalilan min jihatil yumna. Kemudian mayit diangkat sedikit. Diangkat sedikit dari sisi tubuh yang kanan. Taib.
Tapi wala yuqabbu ala wajhi, enggak sampai tengkurap. Ya, diiringkan ini. Nah, kalau tadi belum diiringkan enggak apa-apa karena masih bagian depan ya kan. Masih posisi apa? Langkah yang keempat masih apa? Posisi terlentang. Kan masih bisa. Seandainya terlentang masih bisa. Nah, bagian kanan dada ke bawah. Kemudian baru diiringkan. Tapi jangan sampai tengkurap, maka ini butuh ada yang megangi. Diiringkan sehingga sisi kanannya di atas. Paham? Sisi kanan di atas baru untuk mencuci apa? Punggung. Nah, fayughsalu dhahruh. Baik. Dicuci punggungnya, wa warikuh wa fakhidhuh wa saquhu minal asfal. Kemudian bagian punggung, bagian apa? Bagian paha, bagian betis. Naam, dicuci. Kemudian langkah yang keenam, dilakukan yang seperti itu pada sisi tubuh bagian kiri. Berarti ditelentangkan lagi, kemudian mencuci bagian kiri, kemudian diiringkan lagi. Nah, setelah itu langkah yang ketujuh, akhwan, thumma yusabbu 'alal mayyiti al-ma' al-qarah, yaitu as-safi. Kemudian setelah itu disiram dengan air yang apa? Murni, air bersih. Karena tadi kan air kecampur sabun, ya kan? Disabuni, disiram. Kalau masalah pencampuran sabun ini, akhwan, kalau itu sidr ya dicampur langsung. Karena apa? Sidr masa mau digosok-gosokkan ininya, tapi sidr ya diwenyet-wenyet atau ditumbuk, bukan daunnya masih lembar-lembaran dimasukkan ke air, tidak ada fungsinya. Nah, si daun sidr kalau lembarannya dimasukkan ke air tidak ada fungsinya, tapi ditumbuk. Nah, sehingga zatnya itu keluar campur bersama air. Nah, kalau sidr yang banyak dijual yang berupa serbuk. Nah, pengalaman itu kemarin namanya orang mengurus jenazah, kata kita kan buru-buru. Ada sesuatu baru, sidr bubuk, langsung dicampur air. Ternyata butuh air panas. Nah, untuk yang dijual itu, yang bubuk sidr itu ternyata seduh dulu dengan air panas sehingga apa? Sehingga campur, ya kawan. Kalau air dingin dia enggak bisa gabung. Ini faedah dalam prakteknya. Nah, tadi itu campur dengan sabun atau disabuni, kemudian baru apa? Disiram. Nah, langkah yang ketujuh, disiram secara sempurna dengan air bersih. Nah, berarti dengan ini, akhwan, sempurna satu apa? Satu pemandian. Nah, hitungan satu dalam memandikan mayit sudah sempurna. Baik. Kemudian untuk memandikan kedua, maka apa? Ya sama, kecuali langkah keberapa? Langkah pertama dan kedua, enggak perlu lagi disucikan, enggak perlu lagi istinja, enggak perlu lagi distinja, kecuali akhwan ketika digerak-gerakkan kok ada yang keluar. Ketika digerak-gerakkan ada kotoran atau najis yang keluar, maka perlu istinja lagi, perlu dijaboi lagi. Tapi kalau tidak ada yang keluar, sudah. Berarti langsung ke langkah apa? Mencuci kepala. Karena apa? Karena wudu sudah tidak perlu diulangi. Wudu tidak perlu diulangi. Baik. Kemudian kalau ingin mencuci 3 kali, untuk bisa mendapatkan kesunahan minimalnya, cuci 3 kali. Baik. Dan di pencucian terakhir dicampur dengan kafur. Dicampur dengan kafur. Dan kafur ini, akhwan, ketika saya tanya langsung, karena dalam bahasa kita biasa dimaknakan kamper. Ternyata tidak, ternyata bukan, akhwan. Kafur itu dalam lughah Arabiyah itu bukan kamper, akhwan.
Taib, taib. Tapi madah yang nah mungkin memiliki sifat hampir sama, yaitu intinya memiliki bau yang enak, bau enak, sehingga serangga-serangga tidak mendekat. Cuman bukan kamper yang kita gunakan untuk apa? Untuk baju. Taib. Untuk madahnya sendiri saya belum lihat, belum terlalu jelas. Untuk madah kafur ketika di Arab ya belum sempat dulu, kemudian tanya enggak kepikiran. Nah, beli kafur untuk lihat betul apa itu kafur yang dimaksudkan secara Arabi. Tapi intinya sesuatu yang memiliki bau harum. Nah, kemudian apa? Menjadikan mayit kesat, taib, dan bisa mengusir atau menjauhkan dari hewan-hewan serangga mendekat. Makanya kalau kemudian di tempat kita ditafsirkan dengan kamper, nah ini tidak terlalu jauh juga. Taib. Ini langkah dalam memandikan. Kemudian sekarang beberapa catatan terkait masalah memandikan ini. Yang pertama, jika dibutuhkan untuk mengurut perut mayit, maka boleh. Jika dilihat akhwan perutnya sedikit menggembung, nah boleh untuk diurut dengan apa? Diurut yang apa? Yang lembut, tapi jangan terlalu ditekan. Kenapa? Karena terkadang mayit kok ketika digerakkan keluar kotoran, digerakkan keluar kotoran. Ya sudah, bersihkan aja. Berarti sedikit di arah duduk, kemudian di perutnya dielus, diurut dengan apa? Dengan lembut. Agar kotoran bisa tuntas keluar. Walaupun tentunya kawan yang keluar yang sudah memang apa berada di ujung ya kan. Kalau yang masih di usus bukan tugas kita. Kemudian diodel-odel, dipancing biar keluar enggak. Taib. Ini apabila ada hajah. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua, setelah selesai dari memandikan, maka dihandui, dikeringkan ya kawan. Dikeringkan agar kafannya nanti tidak basah. Ini sesuatu yang lazim, biasanya tanpa disebutkan pun secara lazim akan dikeringkan, dihandui. Baik. Itu langkah-langkah kawan yang sifatnya harus. Dari apa? Langkah pertama sampai langkah ketujuh itu untuk mendapatkan satu hitungan memandikan. Seperti apa? Metode pemandian yang sempurna seperti itu. Pemandian yang sempurna seperti itu, afan kalau tadi sifatnya harus, tidak afan, terkandung di dalamnya itu pemandian yang sifatnya sempurna. Adapun langkah yang harus minimalnya intinya siram saja, semprot. Seperti misalnya dulu pada masa apa? Pada masa corona. Ketika masa corona, kawan, ketika takut untuk menyentuh, cara memandikan tetap harus dimandikan, tapi apa? Bisa dengan disemprot. Taib disemprot, yang penting kena air. Takut menyentuh ya pakai kayu, dikasih apa? Kain untuk apa? Sedikit menggosok. Yang penting semprotkan pakai selang, kena air semua sudah cukup. Tapi kalau sama sekali tidak dimandikan, maka semua kaum muslimin mendapatkan dosa. Karena fardu kifayah. Maka ini dulu sangat disayangkan ketika di masa-masa corona kalau sampai ada jenazah yang tidak dimandikan dengan alasan takut wabah.
Kenapa? Karena masih ada cara. Jarak 1 meter, apalagi menggunakan pelindung APD, bisa dengan disemprot. Nah, atau kalau saking takutnya, kawan, taib, dilepkan, taib, kepalanya sedikit diangkat, badan tubuhnya dicelupkan biar kena air, celup, kemudian nanti kepala disemprot. Ada cara banyak. Yang penting semua anggota tubuh mayit dengan apa? Terkena air. Daripada tidak dimandikan sama sekali. Nah, sekarang beberapa hal yang disunnahkan dalam memandikan jenazah. Nah, yang disunnahkan ikhwan, hitungannya. Yang pertama hitungannya 3 atau lebih apabila dibutuhkan. Jadi untuk sampai tingkatan hitungan yang sunnah minimalnya berapa? 3. Tapi kalau kadar yang wajib minimalnya berapa? Minimalnya berapa? Zaki? Kadar minimal yang wajib 1. 1 yang merata ke seluruh anggota tubuh. Kemudian yang kedua, nah, jumlahnya ketika mau lebih dari 3 itu pun hendaknya berhenti dengan jumlah yang witir, yang ganjil. Berarti kalau mau 3, oh kok masih ada yang keluar kotor, diulangi lagi. Nah, berarti hitungan keempat. Kemudian untuk bisa dapat sunnah witir, dihitungan ke berapa? Berhentinya berarti indah ke Hanif kelima. Taib. Kemudian 7. Biasanya sudah 5 saja sudah bersih banget. Kemudian yang ketiga, nah, disunahkan untuk dicampur air itu dengan sidr jika didapati. Nah, metodenya ikhwan yaitu sidr tersebut dicampur dengan air setelah apa? Setelah ditumbuk sampai keluar apa? Cairannya. Nah, taib. Kemudian dicampur dengan air. Kemudian taib, kan namanya ini masih terkadang masih ada daun itu, daunnya sudah lumayan hancur itu. Itu ketika mencuci juga digosokkan ke mayit, tidak apa-apa. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi akhwan, dikatakan beliau wa yudallaku bihi jasadul mayyit thumma yusabbu alaihi al-ma' al-qarah. Nah, setelah dicampur air tadi kan ada yang masih berbentuk hijau-hijau daun yang sudah ditumbuk atau diremas-remas tadi. Nah, itu juga digosokkan ke jasad mayit. Nah, pada masa sekarang itu bisa tergantikan jika tidak didapati sidr, tergantikan dengan sabun. Tapi jika sabun kemudian juga ada sidr, maka bagus. Nah, baik. Kemudian yang keempat, disunahkan untuk di akhir pencucian akhwan itu dicampur dengan kafur tadi. Untuk apa? Untuk menimbulkan bau yang harum bagi jasad si mayit. Dan tadi menjadikan lebih kesat dan mengusir serangga-serangga, dan juga mencegah percepatan pembusukan lebih lambat ketika jasadnya diberi kafur. Dan ini diletakkan di akhir agar apa? Agar memang itu yang meresap di tubuh si mayit, tidak dibilas lagi. Nah, jika tidak didapati kafur, maka apa? Maka bisa digantikan taib dengan apa? Dengan minyak wangi.
diolesi minyak wangi. Baik. Maka di sini ya kawan, penggunaan tadi kafur diartikan kamper itu dalam prakteknya ketika mau bilasan terakhir, kamper ini kan enggak jadi putih-putih, malah nempel pada di mayit sehingga butuh dibilas lagi. Nah, dan akhirnya kafur ini ya nanti menyatu dengan air sehingga tidak meninggalkan kotor di jasad mayit. Dikecualikan ikhwan untuk masalah dicampur dengan kafur atau diberi minyak wangi itu pada mayit yang meninggal dalam kondisi muhrim. Kenapa? Karena muhrim tidak boleh memakai minyak wangi ketika hidup, demikian pula ketika wafatnya. Sebagaimana dalam hadis, "Igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tamassuhu bithib wa la tukhammiru ra'sah." Hadis Ibnu Abbas yang ada dalam kitab kita. Kemudian sunnah yang kelima, disisiri rambutnya. Rambutnya ditata, disisiri, dirapikan. Dan untuk perempuan akhwan, rambut dicuci yang bagus. Kalau panjang dicuci, tidak boleh dipotong. Tidak boleh dipotong. Dan ini juga kaidah umum akhwan terkait jasad mayit, tidak boleh dipotong bagian-bagian mayitnya, rambut. Baik itu kumis atau rambut ketiak atau rambut yang lain tidak boleh dipotong. Biarkan sebagaimana adanya. Cuman tugas kita membersihkan kotoran yang menempel. Maka rambut tersebut dicuci, dikeramasi, kemudian setelah selesai nanti akhwan, dikeringkan, diandui, kemudian dikepang. Dikepang menjadi 3 kepangan dan diarahkan ke belakang semua. Taib, wanita kalau rambutnya panjang dikepang jadi 3. Sebagaimana Nabi SAW bimbingkan untuk rambutnya dikepang jadi 3, kanan kiri kemudian tengah, kemudian semuanya dikebelakangkan. Bukan cuma 1 tok, tapi dibagi rambutnya dikepang jadi 3. Sebagaimana bimbingan Rasulullah SAW dalam hadis Ummu Atiyah. Kemudian di antara sunnah juga mengawali dengan bagian sisi kanan si mayit. Semua ini akhwan terkumpul dalam hadis Ummu Atiyah dalam Sahihain. Makanya saya sarankan hadis Ummu Atiyah secara lengkap dihafal. Karena itu hadis pokok, hadis asal dalam pembahasan memandikan jenazah. Taib, igsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an aw akthar min dhalik in ra'aytunna dhalik bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafura aw syai'an min kafur. Fa idza faragtunna fa'adhinnani. Falamma faragna adhanna fa alqa ilayna hiqwah fa qala ash'irnaha iyyah. Qalat Ummu Atiyah wa mashatnaha thalathata qurun. Kami sisiri dia, kami jadikan 3 kepangan. Taib. Dan maksud Nabi melempar hiqwah, yaitu melempar kain sarung beliau akhwan, untuk dijadikan Asy'irnaha iyyah. Maksudnya menjadikan itu sebagai kain yang yang menempel di tubuh
jenazah tersebut. Jadi di lapisan pertama yang menempel di jenazah, Nabi memberikan untuk dijadikan sebagai kain kafannya adalah apa? Kain izar beliau. Taib. Kemudian yang disunnahkan juga adalah apa? Ketika memandikan, tajriduhu min thiyabih. Nah, ini telah kita lewati di awal langkahnya, cuman ditegaskan di sini yaitu menunjukkan seandainya tidak bisa melepas kayak yang tadi itu, yang corona itu, dengan pakaian semprot. Nah, sunnahnya ya dicopot semua pakaiannya. Baik. Kemudian disunnahkan juga untuk digosok. Makanya kalau memandikan bagus menggunakan waslab, itu seperti handuk memiliki sifat bisa menggosok. Tapi kalau cuman menggunakan apa? Sarung tangan kedokteran itu malah licin. Nah, licin malah kena. Ketika ini untuk menggosoknya kurang bagus. Baik. Ini hal-hal yang disunnahkan dalam memandikan. Adapun hal-hal yang diwajibkan seputar masalah pemandian, akhwan, siapa yang boleh memandikan dan siapa yang diutamakan, kemudian syarat mayat yang dimandikan serta orang yang memandikan, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.